Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasha syahru ramadhana bifadilatis siyam wa fataha bihi abwabal jinan wa alaqa bihi abwaban niran. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa ida pasadat pasada jasadu kulluh ala wahya qalbuh. Al hadis. Hadirin sahabat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu berada dalam perintahannya, dan sebaliknya bahwa murka Allah Subhanahu wa taala yaitu berada dalam larangannya. Sahabat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan waktu yang singkat di dunia ini kita masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan beribadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk melaksanakan beribadah lain-lainnya. Sahabat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum hari ini saya akan membahas sedikit tentang sakit ataupun tentang penyakit. Karena apa? Karena dengan berpuasa sesungguhnya yaitu menjadi sehat. Dan karena apa? Karena rumah paling besar dan rumah paling banyak, bangunan paling banyak yaitu rumah sakit. Jarang-jarang diadakan rumah sehat. Sahabat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jasadi mudghah ida saluhat saluha jasadu kulluh wa ida pasadat pasada jasadu kulluh ala wahya qalbuh. Sesungguhnya dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut itu baik atau sehat, maka seluruh tubuhnya akan baik dan sehat. Ataupun sebaliknya, seandainya segumpal daging tersebut itu buruk ataupun sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk dan sakit. Maka dari itu, ketika segumpal daging tersebut itu baik, sehat, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik dan sehat, akan mudah melangkahkan kedua kakinya dalam kebaikan, mendengarkan kedua telinganya dalam kebaikan, memandangkan kedua matanya dalam kebaikan, dan mudah mengucapkan lisannya dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan, memerintah dalam kebaikan. Ataupun sebaliknya, segumpal daging tersebut itu buruk ataupun rusak, sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak dan sakit, akan melangkahkan kedua kakinya dalam keburukan, melambaikan kedua tangannya dalam keburukan, dan mendengarkan kedua telinganya dalam keburukan, melihatkan kedua matanya dalam pemaksiatan, dan mengeluarkan kata-katanya akan mudah mencela orang lain, akan mudah menghina orang lain, sampai-sampai lisan tersebut akan menyakiti hati orang lain. Apa segumpal daging tersebut? Segumpal daging tersebut itu yaitu adalah hati. Maka dari itu pandai-pandailah menjaga hati di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai ternodai. Diperbolehkan mencuri hati, tapi jangan main-main dengan hati. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian semua pelajaran dari Tuhan kalian semua dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Sahabat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran tersebut? Yaitu adalah kajian-kajian Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai penyejuk, sebagai penenang, dan sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, yaitu adalah hati. Nikmatnya makan, nikmatnya minum, nyenyaknya tidur. Bahkan tidak sampai di situ, sahabat, ketika seorang hamba diuji oleh Allah, maka sehabis dicabut nikmatnya, rasanya seseorang, maka Allah cabut kepintarannya dan Allah cabut kecerdasan seseorang tersebut. Karena apa? Karena dalam satu keterangan pun al-aqlu salim fi jismi salim, bahwa akal yang sehat yaitu berada dalam jasad yang sehat. Yang kedua yang Allah cabut yaitu adalah tenaganya. Meskipun badannya tinggi, ototnya besar, semasa sehatnya pengangkat besi, ketika Allah mencoba dengan penyakit, maka Allah cabut tenaganya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk mengangkat besi ataupun untuk berlari, hanya untuk berdiri pun susah, hanya untuk berbicara pun susah. Dan yang ketiga yang Allah cabut yaitu adalah dosa-dosanya. Maka dari itu, ketika semasa sehat, selagi hamba itu melangkahkan kakinya dalam keburukan, mendengarkan kedua telinganya dalam keburukan, memandangkan kedua matanya dalam pemaksiatan, ataupun mengucapkan lisannya dengan keburukan, baik mencaci, memaki, menghina, dan lain-lainnya. Maka dari itu, Maha Rahman Rahimnya Allah, ketika Allah menguji suatu hamba, Allah cabut 3 perkara dari hamba tersebut ketika diuji dengan rasa sakit. Dan ketika Allah sembuhkan hamba tersebut, maka Allah kembalikan 2 perkara. Yang pertama Allah kembalikan rasanya, dan yang kedua Allah kembalikan tenaganya. Seperti biasa, sahabat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mampu melaksanakan beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini sebulan penuh. Maka dari itu, jagalah kesehatan, karena dalam satu keterangan pun daf'ul mafasid aula min janbil masolih, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan ingat bahwa dengan berpuasa yaitu menjadikan sehat, kita bisa menahan pola makanan ataupun minuman, karena kebanyakan penyakit, bakteri, sumber penyakit yaitu dari pola makanan yang tidak teratur. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kelebihannya. Yang benar mohon dialap manfaat, kesalahannya mohon minta maaf. Wallahul muwaffiqina aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.